Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Sekarang saya mau silaturahim ke rumah tropis yang nuansanya hijau-hijau begini. Ini dia rumah hijau. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar Mbak Enggar? Alhamdulillah baik, Mas Rizky. Ya, tetangga online tadi udah kenalan kan dengan Mbak Enggar. Nah, kita sekarang mau main ke rumahnya nih. Rumahnya dikasih nama Rumah Hijau. Sebelumnya kita tanya dulu nih, kenapa dikasih nama Rumah Hijau? Ya, jadi sebenarnya rumah hijau itu bawaan dari rumah yang lama. Tahun yang lama karena memang nuansanya hijau. Dan ketika sampai di sini, tanpa sadar nih, ternyata aku dari furniture sampai segala tanamannya pun aku bawa dan tetap bernuansa hijau. Jadilah aku tetap dengan nama itu Rumah Hijau. Gitu. Untuk luasannya berapa nih Mbak rumahnya? Oke, luas tanahnya itu 150 dengan bangunannya kurang lebih 174. Oke, jadi 150, lebar 10 mungkin? Betul, 10 kali 15. 10 kali 15. Betul. Oke, mantap. Nah, ini kayaknya rumahnya tadinya bawaan developer ya? Betul, Oke, betul. di rumah hijau ini udah apa aja nih Mbak yang udah diubah nih? Bisa dilihat dari tampak depan ini memang sudah sangat berubah dari bawaan developer. Nah, tadinya ini yang bata expose itu tadinya dia kayak batu alam gitu. Nah, dengan proses renov secara nggak langsung batu alamnya itu sebenarnya copot satu-satu. Akhirnya karena ya kita berpikir nggak mungkin lah ya beli per pieces untuk nempel. Akhirnya ya udah deh sekalian aja ganti konsep dengan seperti ini gitu. Jadi sebenarnya boleh dibilang justru tampak depan ini paling akhir yang ide yang aku pikirkan untuk berubah seperti ini. Kita lihat dari dekat yuk, seperti apa. Nah, ini depannya tadinya taman aja ya Mbak ya? Polos ya? Betul, tadinya ini biasa ya rumput dan agak berudak seperti itu. Dan tujuannya pun awalnya kenapa aku bikin ini jatuhnya outdoor lah ya, dan dengan tetap dengan payungnya tuh dengan pohon. Kalau kumpul keluarga kan suka ada yang ngerokok tuh Mas Rizky. Biar nggak bau asap, aku siapkan di luar. Tujuannya sebenarnya itu awalnya. Sangat keren nih Mbak. Iya tadi karena saya lihat kan di kiri kanannya ini ya hanya gundukan tanah, mungkin rumput gitu ya. Tapi kalau di sini dibuat tersendiri nih seperti teras depan gitu ya. Iya betul. Oke, dengan decking kayu nih di bawahnya. Betul, betul. Kita decking kayu yang model apa namanya bisa dicopot pasang itu ya, gitu. Iya. Ini model deckingnya kayak puzzle ya? Betul, jadi betul. Tinggal disesuaikan aja ukuran ininya sama decking kayunya. Iya, betul. Kalian nggak perlu motong-motong, kalian incer dulu decking kayunya mau yang kayak gimana, nanti ukur dia satuannya ukuran berapa. Betul. Nah, luasan ininya, lantainya ikutin luasan decking kayunya. Jadi simple banget buat pasangnya. Betul. Oke, low maintenance dan ini kayaknya kayu keras ya, kayu jati ya? Betul, betul. Tetangga, karena ini adalah rumah tropis ya Mbak ya? Iya. Nah, kalian bisa lihat banyak tanaman khas rumah-rumah tropis. Nah, mulai dari yang ini nih, pohon apa nih namanya Mbak? Ini namanya liang liu. Liang liu. Iya. Utamanya sih awalnya nih Mas Rizky, kenapa kita pilih, kita cuma selalu nanya akarnya akan mengganggu fondasi nggak, dan menurutnya sih yang kita pesan dia bilang enggak kok, dia paling aman gitu. Tadinya dibanding sama ketapang kencana ya, satu lagi yang sebenarnya lebih rimbun, lebih memayungi, cuman ini lebih terlihat cantik sih kalau menurut saya. Oh iya, betul. Apalagi kalau udah lebat ya. Betul. Kayak turun-turun gitu daunnya. Iya, betul. Pohon liang liu atau biasanya dikenal juga janda merana. Iya, Nanti kalau kalian cari pohon ini, kalian sebut liang liu, orangnya nggak tahu, tapi coba sebut janda merana, mungkin tahu. Iya, beda-benar. Oke, kemudian nih tadi yang diceritain ya. Iya, ini bata expose. Bata expose-nya ini jumbo nih. Memang untuk expose lebih besar ukurannya daripada yang standar ya Mbak? Betul, betul, betul. Oke, ini di finishing lagi ya Mbak? Sebelumnya pas pemasangan pertama, sebulan pertama masih baik-baik aja Mas. Ketika benar-benar wah ekstrim, hujan deras, atau panas terik, udah dia karena kan ini langsung ya, benar-benar turunnya hujannya langsung, jadi ya udah kayaknya udah mulai mengikis sih, gitu. Jadi ya akan di coating ulang.
tips ya buat yang mau expose bata untuk area outdoor atau terbuka seperti ini, bisa di coating sebelum sesuatu hal terjadi. Betul, karena udah pasti yang namanya model kayak gini akan terkikis air ya, itu udah nggak bisa dibohongi. Konsekuensi ya. Betul, ada konsekuensinya. Oke, kita lanjut. Nah, ini carportnya. Cukup untuk parkir 2 mobil. Ya. Lantai carportnya pakai granite tile sepertinya. Ya, betul. Dengan motif batu alam. Iya. Nah, di sininya untuk iya, berarti jalan setapak ya, Mas, saya nyebutnya ya. Oke. Iya. Pakai apa nih, Mbak, untuk ininya? Kalau ini sebenarnya biasa dasar tetap disemen dulu. Lalu ya udah di atasnya hanya kita kasih ini dulu kayak pasir tipis, baru kita kasih beton. Tujuannya sebenarnya biar nggak gampang turun aja sih. Sebenarnya bikin jalan setapak ini juga ibaratnya ini kalau saya tuh paling senang ya namanya ke rumah orang itu ya langsung ke arah pintu, nggak misi-misi mobil ya kalau saya. Makanya aku pikir oh ya udah deh kita bikin aja jalan biar ibaratnya juga Gojek segala macam nggak bingung, udah di situ Pak pintunya gitu. Jadi langsung nggak jalan setapak. Tamu atau Gojek datang langsung tahu ya ada suaranya. Iya betul itu salah satunya. Oh gitu. Jadi tekniknya dari atas kan, maksudnya dari kamar juga kita ada orang nih, ada yang injek batu gitu. Itu juga salah satu penanda lah ya, karena saya juga bukan tipe yang CCTV. Salah satu penanda nih ada suara batu gitu. Baik. Kita lanjut lagi ke sini. Nah, ini area teras ya, Mbak? Ini ibaratnya welcoming, welcoming. Misalnya ya ada Pak RT lah ya, Mas Rizky ya gitu duduknya. Cuman sekedar mampir gitu mungkin ya bisa duduk di sini salah satunya, tapi sebenarnya lebih utamanya buat kita kalau habis bepergian bisa duduk copot dulu sendal sepatu nggak sambil berdiri gitu tujuannya sih, nggak sambil berdiri. Dan di bawahnya ini area penyimpanannya seperti betul itu gitu. Ya kita lihat pintu utamanya nih, pakai apa nih pintu utama nih, Mbak? Ya kalau ini kebetulan kita custom pesen, dia mengklaimnya sih ini jati asli ya, pintu dan ininya pun pegangannya juga gagangnya kita custom dan ini juga dari jati. Oh, handle-nya kayu juga? Betul. Oh, tapi dicat hitam ya? Betul. Saya kira metal, Mbak. Dan ini kalau pintunya kayu, ini jendelanya kayaknya pakai aluminium. Betul, aluminium. Modelnya lucu, Mbak. Yes, modelnya pivot ya. Iya, jadi kenapa kita pun ini sebenarnya listnya tetap aluminium, Mas. Bingkainya tetap aluminium. Kenapa? Salahnya adalah rayap. Modelnya lucu ya, model pivot. Putar-putar gini nih. Betul. Ini lagi-lagi awalnya tujuannya adalah kenapa dibuka seperti ini? Orang tetap bisa duduk, Mas. Oh iya, nggak kejeduk, nggak kebuka lebar. Mantap. Tapi sirkulasi tetap ada. Tujuan aku itu sih. Keren. Oke, silakan masuk. Permisi. Yes. Oke, begitu buka pintu kita langsung lihat ada area foyer ya di sini. Iya, betul. Nah, ini bisa buat macam-macam nih, bisa untuk naruh sepatu juga atau naruh mainan anak seperti ini. Kalau di sini karena punya anak kecil ya. Iya, betul. Karena masih punya toddler dan kebetulan langsung 2. Layoutnya keren nih. Jadi begitu buka pintu belum kelihatan dalamnya. Iya, betul. Lanjut, Mbak. Begitu masuk kita belok kiri. Belok kiri. Ini kayak kamar yang kadang orang nggak ngeh ya karena di sebelah kiri. Ini belum terlalu kita siapkan. Kebetulan juga ini sebenarnya furniture dari rumah yang lama, hanya kita masukkan ke sini. Sebenarnya tujuannya kalau ada acara keluarga dan memang kan kebetulan kita masih ada orang tua gitu ya, alhamdulillah. Jadi minimal mereka masih bisa istirahat lah di bawah tanpa harus naik ke atas. Jadi kamar tamu ya? Iya, kurang lebih sebenarnya kamar tamu. Iya, fungsional lah. Fungsional ya. Kadang kalau misalnya emang ada tamu langsung kita beresin. Tapi kalau lagi nggak ada, ya sudah. Kadang ya mau nggak mau ada barang yang harus kita simpan di sini. Oke, lanjut. Di bawah tangga ada ruangan lagi. Itu kamar mandi kah? Betul, Mas. Ya. Nah, ini juga mungkin pada bertanya ya, banyak pagar sih, lagi-lagi saya punya toddler, jadi semuanya saya slot pakai pagar gitu. Ya, silakan di sini. Ini juga kamar mandi existing sebenarnya, cuman bagian lantainya aja yang aku ganti. Dan lucunya ya kamar mandi seperti ini, dia memanjang. Dan ini ukurannya walaupun nggak terlalu besar, tapi dia lumayan panjang. Memanjang. Iya, ini lebarnya kurang lebih 1 meter. Panjangnya 3 meter ada. Iya. Dan yang saya senang sebenarnya terpisah ya, dia area basahnya di sebelah sini dan area keringnya ya di sini. Jadi
ibaratnya ya mau mandi pun dia tidak akan membasahkan ke sini. Iya, kalaupun hanya numpang untuk ke toilet lah ibaratnya, ya dia akan tetap kering. Oke. Gitu. Keren. Dan dia pakai pintu sliding sih. Iya, betul. Memanfaatkan luasan yang terbatas itu. Iya, betul. Ini juga tempat penyimpanan nih, Iya, masih ada. Betul. Ini ada ruang-ruang rahasia pokoknya di sini. Ke kiri apa ke kanan dulu nih? Yang ke sini boleh. Ini living room-nya ya jatuhnya ya, ruang keluarga. Oke. Dan dari awal sebenarnya ketika masuk gitu ya Mas Rizky, maksudnya pas ngelihat rumahnya, menurut aku nih layoutnya unik ya gitu. Maksudnya dia kelihatan lebar, maksudnya memanjang ke sini dan ke belakang. Tapi kok pembagian ruangannya ini nggak los gitu menurutku awalnya itu kita nih gimana ya caranya ya pembagiannya yang enak, yang pas gitu. Apalagi ditambah ini Mas ada ruangnya seperti ini. Terus aku juga ini kok kenapa ya gitu. Cuman akhirnya kita berpikir mungkin memang kan biasanya mungkin orang ada yang naruh lemari buku, tapi dia sudah disiapkan. Akhirnya aku bikin aja kayak bench seperti ini, tujuannya kayak additional tempat duduk lah. Ada yang datang ke sini, ini kayak buat tempat naruh tas gitu loh Mas. Oh iya, mantap. Ini area living room-nya ya. Iya. Pakai materialnya juga sama nih kayu jati. Betul. Backdrop TV-nya pakai apa nih Mbak? Itu juga kayu jati. Kayu jati? Iya. Wow, jarang-jarang saya lihat backdrop pakai kayu jati. Iya, itu kayu jati. Oke, mantap. Dan ini sofa hijau-hijau, apakah karena rumah hijau? Sebenarnya awalnya justru karena kitchen setnya warna hijau. Kita lihat ya. Kayak kitchen setnya warna hijau. Nah, dengan nuansa tetap harus ada kayunya ya kalau saya ya, kayu natural. Jadi biar perpaduan warnanya tetap soft aja sih, gitu. Kalau ada yang nanya, ini hijaunya hijau apa namanya? Orang sih nyebutnya tetap si sage-sage itu. Tone-nya lebih di atas sage, kan biasanya sage itu lebih soft ya. Ini lebih solid aja. Gitu. Lebih solid. Materialnya pakai apa nih Mbak? Ini kalau ini kayaknya plywood biasa ya, NDF. Plywood ya? Iya. Plywood lapis HPL ya? Ya, enggak, kalau ini duko, sorry Mas. Duko ini ya? Duko, betul. Mantap. Pantesan kayak lebih flawless gitu. Beda nih, ini duko nih. Ya, yang kayu-kayu ini nih. Betul, ada seratnya APL, ya. Betul, ini kelihatan potongannya. Iya, betul. Cakep. Dapurnya untuk ukuran rumahnya sebenarnya minimalis ya. Apa ada 2 dapurnya sebenarnya? Betul. Jadi sebenarnya sudah ada dapur yang existing sebelumnya gitu, dan memang karena kita dari awal udah niat mau ada 2 dapur kotor dan dapur bersih, akhirnya yang existing itu kita jadikan dapur kotor karena kebetulan juga letaknya di samping gitu. Jadi kita pikir pas nih buat jadi dapur kotor biar kalau pas bener masak ya baunya nggak kemana-mana, dia sirkulasinya langsung keluar gitu. Jadi udah dipisah ya sirkulasinya. Betul. Ini untuk meja makannya dia pakai ininya kayu jati sepertinya. Betul. Ini atasnya marmer. Atasnya marmer. Iya. Oke, sama dengan ini ya. Ini juga ya. Ininya iya, akhirnya senada. Top table-nya. Iya, top table-nya sama. Kita lihat dapur kotor. Iya, baik. Iya, jadi dari dapur ibaratnya ini dari dalam lah ya. Gitu dari dalam menuju ke dapur kotor. Ini sengaja kita kasih sliding door hanya untuk ya ibaratnya sebagai pembatas lah ya. Dan salah satunya juga itu yang tadi aku bilang tujuannya biar ketika masak ya sudah aromanya itu hanya di seputaran sini aja. Karena dapur kotor ini kebetulan juga langsung ketemu outdoor ke taman yang tadi. Terus kemudian nanti dia juga langsung ke arah luar carport gitu. Jadi maksudnya ya udah secara sirkulasi maksud aku dia sudah terbagi gitu, langsung ke area outdoor maksudnya gitu. Dia juga ketika dibuka udara langsung mengalir ya dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Dan ini ada area yang menarik nih. Ada hidden gem ya. Iya. Ini kan aslinya garasi ya. Ya, Bim salah Bim. Garasi aku sulap buat jadi tempat
main anak-anak ya. Dan lumayan Mas, jadi ketika ada ini aku seminggu sekali nggak perlu ke mall. Menarik ya, tips buat tetangga online nih, ibu-ibu di rumah nih. Jadi kalau mau hemat nggak perlu tiap weekend ke taman bermain di luar, bikin aja di rumah. Betul, dan kebetulan nih alhamdulillah banget sebenarnya sebagian isi dari sini itu adalah hadiahnya anak-anak. Ya sudah, mari kita gelar bersama di sini. Gitu. Akhirnya kadonya dimainkan juga ya. Nggak jadi bungkusan-bungkusan doang. Nggak jadi dikasih kado ke yang lain lagi. Jadi bisa dimainin di sini. Gitu. Keren. Mbak, itu tapi saya lihat ini kayak di warkop nih, Mbak. Iya kan, warung kopi saya itu. Oh ya? Nggak. Jadi ini perantara lah ya. Perantara untuk menuju ke service area. Nah, ruangan ini sebagian memang space-nya aku pakai buat naruh perlengkapan ya, seperti itu, ada gas, terus naruh aqua galon. Dan ini lucu ya, aku kayak punya ada warung kan, warung bakso ya kan, apalagi view-nya dengar suara gitu. Betul. Jadi sebenarnya aku sama suami karena kebetulan seneng banget suka ada acara segala macam, kita tuh memikirkan kalau misalnya tamu itu bawa driver, bawa asisten, biar dia nggak malu, tetap mau menyantap makanan, dan rute dari carport garasi itu direct ke sini, jadi mereka nggak, ya kebayang ya Mas, iya betul Mas Riki. Sekarang kita mau lihat lantai 2-nya nih, boleh nggak nih? Iya boleh, mari, silahkan. Ini lagi-lagi ya Mas, Kak akan selalu ketemu pagar. Safety first. Safety first, betul. Oke, ini tangganya berarti bawaan. Ini tangganya bentuk sudah bawaan. Railing ini hal yang pertama banget aku ganti ketika renovasi. Kenapa? Lagi-lagi karena mau masuk dengan si 2 toddler ini, railing duluan yang aku ganti untuk mungkin kelihatannya ini industrial ya, padahal sebenarnya buat aku ini safety-nya aja udah. Cuman itu yang aku cari gitu. Jadi ini aku ganti railingnya. Oke, alasnya ini aku pakai vinyl yang ketebalannya 3 mm. Oke, motif kayu. Iya harus. Biar senada aja sih gitu. Siap. Oh iya, tadi saya lupa nanya ada berapa kamar di sini? Iya, jadi di sini ada 4+1, tadi satunya yang di bawah yang kita udah lihat, 3 di atas. Jadi 2 kamar udah saya kondisikan buat anak-anak, 1 kamar utama. Kemudian ya kalau kamar mandi ada 3 juga, 1 tadi yang di bawah, 1 kamar mandi anak ada di sini, dan 1 di kamar mandi utama. Iya. Sekarang mau diajak ke kamar mana nih? Boleh. Kebetulan karena anak-anak sedang tidur jadi nggak bisa masuk ke kamar anak-anak, kita ke kamar utama aja nggak apa-apa. Boleh. Silahkan. Nah, silahkan Mas Rizky. Ya, lagi-lagi mungkin kalau bisa dilihat, sebenarnya dari awal kita lihat layoutnya lagi-lagi agak unik ya. Kita awal lagi gimana caranya ini, gimana ya. Akhirnya aku bikin, oh mungkin ini konsepnya mau kayak kamar hotel kali ya, terpisah antara tempat tidur sama ibaratnya ruang nonton sama wardrobe mungkin gitu. Tapi lagi-lagi karena memang kita masih ada 2 toddler yang tidur malamnya masih sama kita nih Mas Rizky. Alhasil, ya aku udah bikin headboard ala-ala dulu. Jadi nanti tinggal siapin tempat tidurnya, tapi ya sudah, jadi kita jadi kayak ala Japandi. Bahasa aku, kamar utamanya belum estetik lah. Iya, tapi memang gitu. Ada ini ya, mungkin kalau punya anak kecil ya, memang safety itu udah nggak bisa dikompromi. Betul. Termasuk ini, mungkin aku mau ngasih lihat, jadi bawaan utamanya sebenarnya, tuh boleh dilihat ya Mas Rizky, akhirnya harus aku kasih tralis seperti ini. Gitu. Safety tapi tetap estetik dikit. Estetik mengikuti ya. Iya, betul gitu. Tadi saya udah mau nanya, karena saya tadi di depan kan lihat tuh kenapa railingnya setengah di jendela lantai 2. Kelihatan ya. Dan ini juga kenapa kita taruh sofa di sini, salah satunya ya udah, jadi anak-anak juga nggak ngeh gitu. Maksudnya ini masih ada jendela. Iya, betul. Oke, ini lemari penyimpanannya kayaknya kayu juga ini. Iya, lagi-lagi jati ya Mas ya. Warnanya kayak HPL Mbak. Ya, semua orang juga kiranya gitu ya, betul. Sekarang aku bilang sebenarnya aku mau terlihatnya finish unfinished. Gitu, ibaratnya gitu. Gimana tuh? Jadi ibaratnya ini kayak sebenarnya udah di-finishin tapi kayak nggak finish kan? Iya. Nggak terlalu halus. Aku suka apalagi yaitu ketika lampu ini nyala, kalau malam dia jadi hidup aja warnanya. Gitu. Cakep ya.
Penutupnya pakai rotan juga nih. Iya, ya yang di dalam lemari itu biar selalu dapat sirkulasi sehingga nggak lembab. Di kamar tidur utama ini ada kamar mandinya? Betul, di dalam ada kamar mandinya. Oke. Dan di sini agak nyempil ya sedikit, iya. Ruang rias nih, area rias. Betul, jadi bisa skincare-nya dengan tenang ya kan. Jadi aku taruh di sini, gitu. Oke, menarik layoutnya. Yes, kalau mau ini ya. Kita mau lihat, Mbak. Boleh, silahkan Mas. Ya. Wah, ini dia. Ini mungkin cerita sedikit nih Mas. Ini kalau boleh dibilang kamar mandi utama itu cukup renovasi besar. Kenapa? Karena tadinya ini luasannya itu adalah sampai ini tadi ruang rias itu itu sampai situ. Kemudian ada bathtubnya di dalam. Terus karena kita nggak merasa butuh bathtub, akhirnya itu jadi menurut kami renov besar karena berbongkar total gitu. Termasuk ya mengganti segala keramik ya, segala nuansanya memang kita sesuaikan dengan keinginan kita gitu. Jadi yang biasanya mungkin renov kamar mandi kayak cuma seminggu, ini bisa 3 minggu ini karena benar-benar pas ngebongkar. Dia bilang ngebongkar bagian bathtubnya itu cukup berat Bu. Oh ya sudah, oke. Kemudian di sini ada partisi. Partisi betul. Untuk area basah dan area kering. Iya betul. Oke, ini pakai apa nih Mbak untuk granitnya nih, bisa diceritain nih? Nah, ini sebenarnya semuanya keramik, keramik motif teraso ya, gitu, 60 x 60. Kemudian kalau ini juga keramik, tapi saya benar-benar ngambil yang motif kayu, gitu, karena kata ini sebenarnya suamiku sih request, kata dia kalau emang mau nuansa kayu, kenapa nggak sekalian aja yang memang bentuknya keramik panjang yang mirip sama vinil gitu. Cocok ya sama rumah tropisnya. Ya, lagi-lagi pokoknya unsurnya ada kayunya ya Mas, gitu. Lagi Mas, hijau kan betul? Saya nggak bohong. Oh iya, ada lagi hijaunya. Nggak bohong sama, gitu. Dari ya, tetangga online. Tadi ini Mbak, kita udah lihat ya area-area rumahnya, tapi kita belum lihat sama sekali area servis. Biasanya suka ada yang nanya tuh. Iya. Cuci jemur. Ya mungkin terlihatnya jadi, oh kelihatan nih jemurannya ibaratnya gitu ya. Tapi maksudnya lagi-lagi sebenarnya kan lantai 2 ini lebih urusan private lah ya sebenarnya kan, lebih ruang keluarga banget. Betul. Dan makanya mungkin kalau bisa dilihat lantai 2 ini belum ada sentuhan renov yang kayak gimana banget, kecuali kita vinilin karena memang ini masih area emang benar-benar buat anak-anakku untuk mengeksplorasi lah kayak gitu. Sepakat. Jadi rumah yang nyaman itu adalah tempat di mana kita bisa jadi diri sendiri. Betul. Apa adanya ya Mas ya. Oke, kita lanjut ngobrol di bawah. Wah, ini yang sering diposting nih. Wah, ya saya juga nggak nyangka, ini perasaan posting doang. Jadi harus dipastikan intinya memang buangan. Buangannya sudah oke, ada sebelah sana ya. Sehingga nanti chambernya dibikin di sana ya. Lalu sudah ada apa namanya? Ya. Kemudian di situ sudah ada keran. Jadi kalau udah ada keran sudah pastikan aku bisa punya tanaman lagi ya, bisa gitu. Dan memang tujuannya aku pengen yaitu tadi gimana ya biar orang tuh bisa duduk-duduk gitu loh Mas. Intinya area ini bisa cantik tapi tetap bisa fungsional gitu. Box planternya selalu nggak boleh ketinggalan karena tanamanku yang sekian itu harus masuk semua. Harus gitu. dikasih tempat ya. Betul. Akhirnya ya udah aku bikin seperti ini gitu. Dari depan sampai belakang kental banget ya nuansa tropisnya. Iya. Hijau. Betul. Ada kolam koi juga di belakang sini. Terus ini juga kanopinya pakai kaca sepertinya. Kaca tempered, betul. Kaca tempered di sisi sini aja. Betul, Mas. Tempat duduk-duduknya? Ini sebenarnya bahannya aluminium. Iya. Ini dari mana? Ini tadinya ada di teras depan yang tadi Mas Rizky masuk, yang udah aku ganti roster, itu tadinya ini kisi-kisinya. Akhirnya aku nanya tukangku, bisa nggak buat ini? Ya bisa Bu, ini aja. Oh ya sudah, oke. Kalau dibikinkan ya sudah diukur, dipotong, disesuaikan, jadilah kisi-kisi seperti ini gitu. Terus ini juga deckingnya masih pakai kayu lagi nih, tapi beda kalau yang depan itu decking kayu puzzle. Nah, kalau ini bikin di sini nih kayaknya. Iya, kalau ini kita pakainya kayu ulin nih, Mas Rizky. Aku dapet kebetulan vendornya sama kayak yang bikin bangku taman ini. Akhirnya aku tanya, coba lihat harganya dan yang dikasih speknya tuh kayak apa. Jadi dia
akhirnya dia kasih dan harga buat aku termasuk miring, tapi jadinya kayak semi finishing gitu. Dan tapi buat aku akhirnya karena aku ada tukang sendiri, it's okay deh, nggak apa-apa gitu. Di finishing lagi di sini ya. Ya. Oke, itu tips juga buat kalian kalau pengen punya material yang mungkin bisa cari dengan harga yang miring, tapi finishingnya mungkin bisa dikerjakan sendiri. Betul. Biasanya harganya bakal lebih murah itu. Iya, murahnya agak jauh kan. Oke, untuk pintu-pintu sliding belakang nih, Mbak. Baik, kalau pintu ini sebenarnya existing, Mas. Existing nih? Iya, betul. Ini bawaan. Oke. Tapi tadinya dibukanya lipat. Tahu ya Mas ya, lipatan itu. Ini sebenarnya hasil di ibaratnya reparasi doang jadi pintu sliding. Oke, bawaannya pintu lipat. Tanpa beli baru daun pintu ya? Hanya bikin sistem baru mungkin. Betul. Oke, menarik. Oke. Tetangga online sekarang udah waktunya kita tanya jawab. Nah, tadi kan Mbak Enggar udah sebut nih di depan kalau rumahnya itu beli second. Betul. Ya. Dan ada renovasi di sana sini. Betul. Ada tipsnya nih buat tetangga online, Mbak? Tetap harus dipetakan ke arah mana maunya. Gitu. Ibaratnya misalnya kayak aku, memang tujuan aku ini maunya ngedeketin nanti sekolah anak-anak, sehingga mungkin aku akan berpusat ke kegiatannya akan ada di daerah situ, sehingga aku mengarah ke situ. Lagi-lagi kalau buat aku ketika mau beli rumah second itu adalah harus ketemu langsung sama ownernya. Menurut kita secara budget sesuai, ukuran sesuai, dan kebetulan secara layout, denah termasuk jumlah kamar mandi sesuai. Dan ketika kita masuk, ini paling minim renovasi. Sehingga itu yang jadi pilihan kita. Ada tips nggak nih buat tetangga online di rumah nih? Yang ingin punya atau menata rumahnya jadi rumah tropis? Satu sih, suka dulu nggak sama tanaman. Gitu, itu poinnya. Karena dan kalau suka juga jadi meliharanya nggak berat. Betul. Tanaman itu sebenarnya unsurnya selalu dua. Dia butuh cahaya dan air yang cukup. Dua itu. Yang terakhir nih, Mbak Enggar, mungkin bisa di-spill budget renovasi. 300-an sebenarnya. Saya penasaran lagi, itu pekerjaan sipil aja atau sama furniture? All. Oke. All itu. All ya? Gitu. Ya, tapi ya gitu. Karena kebetulan mungkin boleh dibilang, kalau dibilang kelebihan aku di sini karena aku sudah punya tukang dari 2015. Ada langganan ya? Betul. Jadi dia sudah tahu aku maunya seperti apa. Setuju. Karena kan rumah, ketika kita punya rumah baru ataupun ya mungkin habis renov, nggak akan selamanya tetap perfect gitu. Betul. Ibaratnya ujian pertama rumah itu adalah ketika hujan deras, Mas. Itu baru semuanya terbuka. Jadi ketika memang dia sudah menghadapi hujan minimal selama 2x24 jam berturut-turut dan itu aman, insya Allah rumahnya aman. Gitu. Itu pengalaman aku ya. Gitu. Oke. Menarik ya. Baik banget nih obrolan yang isinya daging semua. Terima kasih banyak nih Mbak Enggar ya. Udah dibolehin home tour ke rumah hijau yang serba hijau. Ya, berarti nggak salah ya kan ya namanya. Cakep ya, kalau kalian suka rumahnya bisa langsung cari aja akun Instagramnya, linknya udah saya taruh di deskripsi, namanya Rumah Hijau. Kalau masih penasaran langsung aja tanya-tanya di situ ya. Makasih banyak nih, ya. Sampai ketemu di konten selanjutnya mungkin. Boleh, silahkan. Oke, tetangga online, sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao. Oke, tetangga online, sekarang waktunya tanya jawab dengan Mbak Anggit. Oke, Mbak Anggit, tadi kan udah di-mention di depan. Namanya salah, Mas.